Halo semua, selamat datang di Paham episode 1. Jadi video kali ini gue mau ngebahas soal cara mudah membuat standar operating procedure atau singkatnya SOP dengan menggunakan rumus 3S BDA. Nah, rumus 3S BDA ini sebenarnya adalah rumus yang sangat umum dan sering kita pakai sehari-hari ya, tapi jarang sekali diterapkan untuk pembuatan SOP. Nah, pada video kali ini gue akan ngebahas bagaimana caranya menerapkan rumus ini sehingga SOP yang kita buat atau kita hasilkan bisa jadi lebih terstruktur dan juga lebih efisien. Oke? So, jadi langsung aja ke videonya. Mungkin yang belum kenal, pertama kenalan dulu ya. Nama gue adalah Agung Sundoro, gue adalah seorang programmer, tech savvy, dan content creator. Nah, terus di situ ada website gue juga di agung2001.github.io. Nah, di dalamnya ada sosial media gue juga. Mungkin kalau misalnya kita pengen kenal-kenalan, sharing-sharing, dan kolaborasi bisa lewat situ ya. Guys. Oke, so seperti video-video gue sebelumnya juga, gue akan selalu shout out soal playlist gue. Nah, di sini playlistnya adalah Paham, yaitu pedoman aplikatif hasilkan aksi menguntungkan. Memang sedikit agak maksa, cuman ya gue butuh playlist lagi di YouTube untuk gue bisa sharing masalah konsep-konsep, metode, framework, budaya, dan kebiasaan-kebiasaan yang gue pelajarin selama ini. Karena menurut gue banyak banget hal-hal yang tadi gue sebutin tadi itu yang di luar sana ya memang udah dijelasin gitu, cuman kayak masih ada nih bagian sini nggak dijelasin nih, bagian sini nggak dijelasin gitu. Nah, gue pengen coba menjelaskan ulang dan juga untuk mengenalkan ke kita semua bahwa konsep-konsep tersebut tuh keren-keren gitu kalau misalnya kita bisa mengaplikasikannya ke dalam penghidupan kita. Contohnya adalah misalnya kayak sekarang gue lagi ngebahas SOP, mungkin nextnya adalah KPI, nextnya lagi human personality, nextnya lagi mungkin kebudayaan. Yang gue paling suka ada kebudayaan Jepang, misalnya ada Chorei, Kaizen, Shishakanko, dan masih banyak lagi deh gitu ya. Jadi itulah yang gue pengen sharing di playlist ini. Ya mungkin jadi kalau yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya guys, bisa biar gue jadi tambah lebih semangat gitu untuk bikin video ini gitu. Oke, so jadi langsung aja kita akan start ke materinya. Oke, gue akan start dulu dari apa yang dimaksud dengan SOP ya, atau Standard Operating Procedure gitu. Nah, SOP sendiri itu definisinya adalah is a step-by-step instruction that outline how to carry out a specific task or process in a consistent and standardized manner. Nah, singkatnya, SOP ini adalah suatu standar yang digunakan untuk menstandarkan suatu proses atau aktivitas atau kegiatan tertentu dalam suatu perusahaan gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau yang tujuannya adalah supaya hasil output dari kegiatan atau aktivitas tersebut itu bisa konsisten dan terstandarisasi. Nanti mungkin gue akan ceritain contohnya, cuman kita lanjut dulu ke bawah ya. SOPs are used in variety of settings, including business, government, agencies, healthcare, facilities, and academic institutions. They are used to ensure that the tasks are performed consistently and correctly and that quality and safety standards are met. Nah, ini ada beberapa juga industri yang menggunakan SOP ya. Tapi menurut gue SOP ini nggak hanya bisa diterapkan di industri aja ya. Tapi sebenarnya menurut gue SOP ini bisa juga kita terapkan untuk penghidupan atau memapping proses aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari sehingga hasilnya bisa lebih efektif dan juga bisa lebih efisien. Nanti gue akan kasih contohnya juga supaya lebih jelas gitu maksudnya gitu kayak gimana gitu kalau misalnya mau menerapkan SOP di penghidupan kita sehari-hari gitu. Oke. Nah, terus kita lanjut lagi ke bawahnya. SOP can cover a wide range of processes from a simple task like opening and closing a store to more complex tasks like operating machinery or handling hazardous materials. Nah, jadi misalnya kalau misalnya ada suatu bisnis yang beroperasi di bidang kilang minyak misalnya. Nah, itu kan mereka biasanya involved di banyak material-material yang memang agak-agak sedikit berbahaya ya. Atau ngebor minyak kan gitu kadang-kadang kan ada ya tiba-tiba keruntuhan apa gitu kan agak sedikit berbahaya. Nah, SOP ini digunakan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas perusahaan atau ya bisnis tersebut itu bisa aman gitu. Nggak mungkin dong kalau misalnya ya udah orang suruh ngebor aja terus tiba-tiba nggak ada SOP-nya,
terus tiba-tiba ketiban gitu kan, ketiban batu atau kayak gimana kan. Nah, jadi kayak gitu supaya menghindari lah kejadian-kejadian yang itu. Jadi pekerjaan atau prosesnya bisa lebih aman dengan menggunakan SOP ini atau metode SOP ini gitu ya. Konsep SOP lah gitu. Nah, ini ya tujuannya by following an SOP, employee can ensure that they are performing tasks in a safe and efficient manner and that the end result meets the required standard. Oke, itu ya. Jadi tadi kalau misalnya case-nya adalah kilang minyak, orangnya jadi kalau misalnya mau ngebor minyak misalnya atau ngelakuin apapun itu bisa lebih safety dan juga bisa lebih efisien. Intinya adalah SOP ini tujuannya adalah supaya kita bisa melakukan suatu proses dalam suatu perusahaan sehingga proses tersebut outputnya tuh bisa sama atau bahkan lebih gitu dibandingin sama pekerjaan yang tanpa menggunakan SOP gitu. Ya, kayak gitulah ya. Atau mungkin yang lebih sederhana, misalnya contoh gini deh. SOP yang paling umum misalnya contoh di industri restoran gitu. Nah, misalnya gini nih, kita pesan makanan di restoran gitu kan. Misalnya restoran A gitu. Nah, kita pesan nasi goreng gitu untuk meja 1 misalnya. Nah kan, terus meja 1 nih nasi gorengnya enak. Pas kita pesen lagi untuk meja 2, ternyata nasi gorengnya nggak enak gitu. Nah, kita kan nggak mau kejadiannya seperti itu kan. Jadi, dengan menggunakan SOP ini kita bisa menstandarkan outputnya gitu. Jadi, setiap nasi goreng yang dihasilkan dari restoran tersebut harus semuanya tuh sama gitu. Nggak boleh beda gitu, harus sama. Karena kalau misalnya beda, ya tadi orang kabur dong. Orang nggak mau lagi makan di situ. Oh, kadang gue dapetnya enak, kadang enggak, kadang ini gitu. Jadi, kebutuhannya untuk bisa bikin SOP dalam suatu industri itu menurut gue wajib sih. Jadi setiap industri atau aktivitas organisasi tertentu yang involve di bidang melakukan suatu aktivitas tertentu harus punya SOP-nya supaya mereka punya standar tertentu dan hasilnya tuh outputnya tuh bisa konsisten dan efisien gitu. Oke, so terus lanjut lagi, SOP juga penting karena ada beberapa alasan. Yang pertama tadi udah dijelasin soal konsistensi. Jadi misalnya kalau dengan menggunakan SOP, hasilnya kalau tadi contohnya adalah nasi goreng atau restoran, nah semua nasi gorengnya itu tuh bisa sama di setiap meja, rasanya tuh sama, nggak beda gitu. Jadi itulah tujuannya SOP. Yang kedua ada efisiensi. Nah, dengan cara kita mendokumentasikan setiap proses tadi ya proses atau kegiatan bisnis itu hasilnya kemudian bisa jadi lebih efisien gitu. Jadi kita bisa juga mengefisiensikan proses tersebut. Misal contohnya gini deh, ada teknologi baru gitu. Jadi masak nasi gorengnya udah nggak pakai cook lagi atau udah nggak pakai chef lagi gitu kan. Tinggal sekarang pakai robot gitu. Bisa juga nggak bisa aja gitu. Jadi mengadopsi teknologi baru sehingga prosesnya lebih efisien gitu. Dengan kita mendokumentasikan tersebut, dengan mendokumentasikan proses, kita bisa menambah, mengurangi atau bahkan merubah secara total suatu set of proses yang ada dalam suatu perusahaan tertentu. Makanya kita bisa mengefisiensikan proses tersebut. Lalu yang ketiga ada training. Nah, ini juga dengan menggunakan SOP kita bisa membuat supaya mereduce waktu perusahaan untuk bisa melakukan training kepada karyawan-karyawan baru gitu atau tim-tim baru yang masuk ke dalam suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya ada karyawan baru masuk, terus ini ngerjainnya kayak gimana? Ya udah baca aja SOP-nya gitu. Jadi mereka bisa melakukan self learning ya dengan SOP tersebut. Makanya kebutuhan well documented SOP dalam suatu perusahaan itu sangat penting gitu. Jadi nggak boleh gitu bikin SOP yang asal-asalan gitu. Karena SOP ini adalah sebagai guidance ya untuk kita bekerja atau melakukan suatu proses tertentu. Again tujuannya adalah konsistensi dan outputnya sama. Yang keempat adalah safety. Tadi juga kalau misalnya case-nya misalnya megang kilang minyak gitu ya, nggak mungkin dong kita pengen karyawan kita atau orang-orang yang bekerja di perusahaan kita terus tiba-tiba meninggal gitu kan karena nggak ada SOP-nya, udah ngebor aja bodo amat gitu, nggak dikasih helm, nggak dikasih apa, nggak ada standarnya kayak gitu-gitu tiba-tiba meninggal. Nah makanya SOP ini penting juga untuk masalah safety, compliance. Nah ini juga gini ya, jadi perusahaan-perusahaan itu
mereka punya standar-standar tersendiri ya. Biasanya mereka mengikuti standar yang namanya ISO gitu ya. Nah, untuk bisa mengikuti standar tersebut, nah perusahaan tersebut itu harus punya SOP-SOP yang bisa comply sama standar dari yang diberikan sama standar standar organizations ini gitu. Jadi tujuannya membuat SOP yang terdokumentasi dengan baik juga tujuannya supaya bisa meningkatkan standar dari suatu perusahaan tersebut gitu sih. Itu ada beberapa alasan yang biasanya sangat yang penting gitu. Kenapa kita harus punya SOP di suatu perusahaan gitu. Dan well documented ya. Oke, nah itu sedikit banyaknya tentang history dan cerita-cerita tentang SOP. Nah sekarang gue akan ngebahas tentang metodenya ya, yaitu 3S BDA. Oke, nah ini adalah salah satu metode yang sering yang kita gunakan sehari-hari, tapi jarang banget metode ini tuh kita pakai untuk menghasilkan atau membuat SOP yang baik gitu. 3S BDA ini maksudnya apa? 3S itu artinya sebelum, saat, dan sesudah gitu ya. Jadi kalau kita mau membuat SOP, kalau bisa itu kita menstandarkannya dengan menggunakan rumus 3S ini. BDA-nya itu maksudnya before, during, and after. Jadi kita mengkategorikan proses-proses tersebut ke dalam cluster-cluster cluster waktu gitu. Jadi yang sebelum, saat, dan sesudah. Misal contohnya adalah yang tadi gitu. Misal contoh kalau misalnya mau makan, contoh yang paling sederhana gitu. Kalau misalnya kita mau masak nasi goreng. Nah, sebelum kita masak tuh apa dulu yang harus kita lakuin gitu. Misalnya bersih-bersih dapur kitchen dulu. Saat masak apa yang harus disiapin. Lalu setelah masak terus udah dimasukin semua nasi goreng ke dalam piring, apa yang harus dilihat, apa yang harus dicek gitu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan 3S BDA. Ya. Jadi mengklasterkan atau mengkategorikan proses menstrukturkan SOP ke dalam cluster-cluster waktu gitu. Nah, mungkin setelah ini gue akan bawa kita ke dalam contoh konkretnya penggunaan 3S BDA ini untuk pembuatan SOP ya. Oke, jadi kita langsung aja ke sini. Nah, ini. Oke, jadi sebelum ada yang nanya, gue akan cerita dulu ya. Ini aplikasinya namanya adalah Obsidian. Ini ada aplikasi pencatatan sama aja kayak Apple Notes atau apapun itu terserah. Misalnya Evernote, Notion, kalau ada yang pakai Notion terserah ya. Nah sama aja, mungkin kalau misalnya, tapi kalau ada yang pengen lebih tahu lebih dalam, gue udah bikin juga aplikasi ini ada di video cermat episode 1. Nah di situ ngejelasin tentang Obsidian ini. Ini ada aplikasi yang paling sering gue pakai untuk bisa melakukan pencatatan. Intinya gitulah ya. Ini gue pakai untuk menjelaskan SOP dan BDA ini. Oke, so mungkin salah satu contoh konkretnya ya penggunaan 3S BDA untuk menstrukturkan pembuatan SOP itu adalah dengan misal contoh gini deh. Dalam suatu perusahaan kita misalnya mau mengerjakan suatu pekerjaan aktivitas, misal contoh yang paling sederhana adalah Excel sheet. Nah, kita kerja nih Excel sheet gitu kan. Nah, biasanya kalau SOP yang dibuat itu tuh contohnya kayak 1, nggak boleh ada ini. 2, ini. 3, ini. 4, ini. Menunya di sini. Ini di sini. Tapi dia tidak mengklasterkan itu ke dalam bentuk waktu gitu. Nah, kalau di gua gitu, ini juga gua coba untuk berinovasi dan ini gua kasih ke perusahaan gua. Terus ya hasilnya juga cukup baik gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu jadi lebih lebih terstruktur dengan cara menggunakan 3S BDA ini gitu. Jadi gue akan contohkan ya. Misalnya contoh kasus misalnya SOP untuk Excel sheet. Nah, kalau misalnya kita klasterkan pekerjaan, kita klasterkan SOP ini dalam bentuk cluster waktu, maka dia akan jadi bentuknya gini. Sebelum memulai, pertama misalnya merencanakan dan mengidentifikasi tujuan. Misalnya kita mau bikin sheet-nya tuh apa yang kita mau buat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perencanaan data. Yang ketiga, backup data. Kan kadang-kadang tuh kita bikin SOP ya udah asal aja copy paste tapi kita nggak ngelakukan backup gitu. By the time kita udah selesai, tiba-tiba semua sheet yang kita pakai tiba-tiba hilang gitu kan. Makanya butuh ada kayak gininya gitu. Cluster waktunya backup data gitu. Salah satu aktivitasnya backup data biar nggak hilang misalnya. Lalu ada
waktu melakukan pekerjaan misalnya pembukaan file, pengaturan format, pengisian data, terus juga harus melakukan validasi data gitu saat bekerja ya. Lalu yang ketiga ada setelah selesai, misalnya jangan lupa disimpan gitu kan. Terus juga didokumentasikan gitu misalnya, terus melakukan backup lagi gitu. Jadi pastikan apa yang kita kerjakan itu terbackup sebelum kita ngerjain suatu Google Sheet, misalnya sebelum kita ngerjain sheet gitu. Terus kita backup dulu. Nah setelah kita selesai backup lagi gitu, biar nggak terjadi kejadian misalnya data hilang atau segala macam. Lalu penyusunan laporan kalau misalnya perlu, distribusi perlu, kalau misalnya perlu, lakukan evaluasi, tinjau lagi misalnya ada nggak nih setelah selesai gitu, ada nggak ya kolom yang salah, ada nggak ya baris yang salah, ada nggak ya sel yang komanya kelebihan atau desimalnya kelebihan kayak gitu-gitu. Terus ada juga penyimpanan aman, misalnya ini apa nih, simpan semua asalnya dengan aman sesuai dengan kebijakan penyimpanan data gitu. Kalau di perusahaan misalnya ada kebijakan penyimpanan data harus disimpan di misalnya Google Drive, di folder ini. Nah itu juga mungkin bisa comply di sini. Nah menurut gue dengan cara kita menstrukturkan SOP ini dengan cluster waktu kayak gini, ini akan lebih terstruktur sih. Jadi pekerjaannya tuh jadi lebih gini ya gitu. Jadi lebih terstruktur gitu. Jadi intinya pertama ada planning di before, cluster waktu before nih ada planningnya, ada eksekusinya, dan ketiga ada yang namanya proses evaluasi gitu. Jadi inilah yang manfaatnya nih pakai 3 SBDA ini gitu, atau dengan cara kita menstrukturkan SOP tadi gitu ya. Nah terus abis itu selain ini misalnya contoh kasus lainnya adalah misalnya sesi kerja. Ini juga orang misalnya kita kerja nih dalam suatu perusahaan gitu kan, terus waktu kita mau kerja apa aja nih yang harus dikerjain gitu, nggak ada SOP-nya gitu. Orang perusahaan tuh kadang-kadang nggak tahu gitu. Ya udah yang penting kerja aja gitu. Kerjain itu udah ada kerjaannya, udah tinggal kerjain aja. Tapi kan saat kita kerja itu kan ada banyak hal yang kita kerjakan gitu. Nggak cuman mengerjakan tas yang diberikan aja. Misalnya misalnya gini ya, harus pas lagi mau mulai kerja, misalnya ada persiapan kerja, terus ada perencanaan tugas segala macam. Mungkin yang paling itu udah umum ya. Nah mungkin yang terakhir misalnya setelah kita menyelesaikan semua pekerjaan, kita harus bikin laporan. Nah bentuk laporannya kayak apa, terus penyimpanan data, konsultasi, atau mungkin yang paling gue sering lakukan adalah triple evaluations kalau gue di pekerjaan gue ya. Jadi gue melakukan yang namanya triple evaluations itu maksudnya gini. Jadi setelah gue melakukan pekerjaan itu gue biasanya cek dulu sekali. Habis dicek, gue cek lagi 2 kali. Prosesnya udah selesai, gue cek lagi 3 kali gitu. Nah, triple evaluations ini gue lakukan tujuannya adalah supaya hasil atau output pekerjaan yang gue kerjakan itu tidak salah gitu. Karena kalau gue sih sendiri ya, gue ngerjain sesuatu kalau salah itu gue malu gitu. Entah itu ke klien, ke customer, atau entah itu ke bos gue malu gitu lah. Iya gue lupa nih ngesalah ini gitu ya. Mungkin ya kita sebagai manusia mungkin pasti juga pasti juga salah gitu. Tapi juga dengan menggunakan struktur SOP untuk yang misalnya sesi kerja ini, kalau kita menstrukturkan itu, nah kita bisa menghilangkan tadi gitu. Jadi kesalahan-kesalahan atau error-error yang terjadi kita bisa reduksi karena kita tahu nih, oh nih gue harus ngecek di sini, gue harus ngecek di sini, gue harus ngecek di sini. Itu gitu. Nah perusahaan itu jarang banget, atau gue loncat ke banyak perusahaan tapi nggak ada gitu yang punya kayak gini gitu. Jadi sampai sesi kerjanya pun dibikin SOP tuh nggak ada gitu. Jadi memang jarang banget perusahaan yang ngelakuin itu gitu. Ya kebetulan perusahaan gue yang gue sekarang bekerja sekarang ya bagus. Jadi mereka ngelakuin ini, jadi ya set of prosesnya bagus gitu. Jadi gue bisa ngikutin aja gitu. Nah itu sih. Jadi untuk masalah pekerjaan. Nah cuman SOP ini sebenarnya yang tadi gue bahas di slide ya. SOP ini sebenarnya adalah 3 SBDA ini adalah suatu konsep yang sebenarnya kita lakuin setiap hari loh.
sadar nggak sadar ya. Misalnya contohnya kayak kita misalnya makan deh ya. Di sini ada konsep pribadi misalnya makan. Nah, sebelum makan kadang ya kalau misalnya kita muslim gitu kan pasti kita cuci tangan dulu, kita siapin dulu makanannya, periksa makanannya, terus saat kita makan during gitu kan kita makan duduk gitu, terus ya makannya santai terus kayak gimana, terus abis itu setelah makan after kita juga kan biasanya kalau gue biasanya abis makan tuh cuci piring atau segala macam kayak gitu-gitu kan. Nah, tanpa disadari sebenarnya ini juga SOP juga involve di proses penghidupan aktivitas atau kegiatan kita tuh sehari-hari. Nah, jadi kalau gua pribadi, gue sebenarnya punya lagi list set of SOP untuk diri gua sendiri. Ini gue juga encourage buat kita semua. Jadi SOP itu nggak cuman kita bikin untuk buat kebutuhan perusahaan gitu, tapi buat kita diri kita sendiri. Kenapa untuk makan aja bahkan gue bikin SOP-nya karena gue harus berpikir gitu, makan ini yang paling efisien dan paling efektif tuh kayak apa gitu. Nah, dengan cara kita bikin SOP-nya tuh kita bisa bikin makan gitu tuh jadi efektif dan efisien gitu. Atau mungkin kalau gue karena gue muslim ya, jadi yang paling konkret kalau dari sisi gue adalah mungkin sholat atau beribadah gitu ya. Jadi waktu gue sebelum sholat gue ngapain dulu, misalnya wudhu, terus ya persiapan sholatnya atau kayak gimana, terus saat sholat ngapain, dan sesudah sholat tuh misalnya zikir doanya tuh apa aja gitu yang biasanya gue tulis tuh. Oh nih zikirnya ini misalnya waktunya kalau misalnya waktunya zuhur ini doanya, kalau misalnya asar ini, maghrib ini, kayak gitu. Itu gue tulis tuh, dedet semua gitu. Nah, tujuannya adalah supaya output dari pekerjaan atau aktivitas kita, itu bisa lebih efisien dan efektif gitu. Nah, jadi gue encourage juga nih teman-teman semua, jadi pakai juga SOP ini untuk bisa menstandarkan aktivitas kegiatan kita sehari-hari gitu. Itu yang konsep pribadi ya. Yang tadi case-nya adalah untuk pekerjaan, lalu juga mungkin yang pribadi juga misalnya kayak kegiatan yang yang involve dengan orang juga atau tim gitu kan pekerjaan itu kan salah satunya kalau pekerjaan kan untuk bisnis. Misalnya contohnya kita udah punya keluarga gitu. Ya bikin juga SOP-nya untuk keluarga. Misalnya SOP untuk berbelanja, grocery shopping. Nah, kita bikin juga sama pakai rumus tadi 3 SBDA tadi. Itu 3 SBDA itu kita bikin cluster-clusternya. Jadi kita bikin cluster-cluster ini supaya misalnya kalau case-nya adalah atau SOP-nya adalah untuk berbelanja misalnya. Nah, dengan mengklaster-klasterkan subaktivitasnya, nah itu kita bisa mengurangi kegiatan atau error rate-nya lah dari kegiatan tersebut gitu. Misalnya contohnya gini, kalau misalnya kita melakukan belanja gitu bareng sama keluarga gitu, bareng sama anak segala macam. Nah, terus ya kan kayak gimana ya, kalau nggak, menurut gue sih kalau nggak ada SOP-nya tuh malah jadi nanti kita ada yang ketinggalan, ada yang kelupaan gitu. Nah, dengan cara kita bikin SOP-nya nih untuk misalnya kalau mau berbelanja gitu, oh yaudah SOP-nya apa, lihat dulu, oh nih checklist-nya yang harus dikerjain ini gitu. Nah, kita bisa mengurangi errornya kita. Jadi kalau misalnya kita nggak akan lupa gitu, karena setiap prosesnya tuh sudah tertulis gitu, sub aktivitasnya tuh sudah tertulis di sini gitu. Nah, masih banyak lagi ya, misalnya kalau untuk keluarga misalnya ngedidik anak gitu, untuk limitasi gadget segala macam itu bisa juga dipakai untuk kegiatan kita gitu. Terus juga kita bisa improve lagi proses tersebut dengan cara kita menuliskannya menjadi SOP dengan 3 SBDA ini. Itu dengan cluster-cluster waktu ini gitu. Nah, ini sih salah satu yang konsep yang gue discover, yang gue pakai juga di diri gue, yaitu dengan 3 SBDA ini, yang mungkin setiap orang tuh mungkin berbeda-beda ya. Mungkin ada juga perusahaan atau suatu konsep, suatu aktivitas atau kegiatan tertentu yang tidak cocok gitu dengan menggunakan cluster waktu 3 SBDA ini gitu. Ada juga gitu ya. Ya kita kan sama-sama belajar ya. Mungkin bisa gue pengen tahu nih kalau misalnya untuk yang case tersebut tuh salah satu contohnya tuh apa gitu. Karena kan ya gue juga masih belajar juga untuk bisa memperbaiki proses SOP ini yang gue baca-baca dari buku gitu. Nah, bisa kasih
tahu ke gue gitu, apa sih proses-proses yang kira-kira cluster nggak masuk di spesifik cluster ini gitu. Cluster waktu 3S BDA ini gitu, yang di perusahaan kalian misalnya gitu. Nah, ya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kalau di perusahaan gua dan kehidupan pribadi gua pakainya ini 3S BDA ini untuk bisa menstandarkan SOP gua gitu sih. Ya, mungkin videonya itu singkat aja untuk masalah SOP. Oh ya, mungkin terakhir dari sisi gua biasanya kalau untuk pribadi itu gua biasanya di sini misalnya sholat ya. Nah, gua tuh biasanya menuliskan ada yang namanya di sini sections namanya resources gitu. Resources adalah list of resource yang bisa gua baca ketika gua melihat SOP tersebut. Again kan gue bilang kan di slide juga kan, SOP yang baik adalah SOP yang kalau kita sekali lihat gue tahu harus ngapain, gue tahu harus kemana, dan gue tahu harus ngelakuin apa gitu. Itu yang SOP yang baik. Nah biasanya gue bikin di sini di bawahnya lagi ada tulisan resources. Fungsinya adalah untuk menuliskan semua resource yang berhubungan dengan SOP ini. Misalnya contohnya sholat gitu. Misalnya gue sambungin gitu ke suatu artikel tentang zikir yang baik di misalnya pada saat zuhur, pada saat subuh, saat maghrib, kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya gue lupa nih, kayak gini nih, atau gue mau improve SOP ini, terus gimana ya? Nah itu biasanya gue taruh di resources, terus gue tinggal klik linknya, terus gue perbaikin dari situ, mikir lagi, terus perbaikin dari situ. Ya kurang lebih sih gitu ya, mungkin singkatnya pengalaman gue membangun SOP dan menggunakan konsep 3S BDA ini gitu. Ya again geng, kita sharing segala macam. Kalau memang gue ada yang salah, kita bisa saling komentar, kita saling bisa kritik segala macam. Gue pengen tahu di komentar di bawah kalau misalnya kalian punya ide yang lebih baik untuk bisa menstrukturkan SOP lebih baik gitu ya. Oke, mungkin gitu aja. Kita langsung kembali ke slide-nya aja ya. Jadi mungkin itu aja geng untuk video kali ini, singkat gitu. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Nah di situ ada website gue juga di agung2001.github.io. Ya di situ ada sosial media gue juga. Jadi kalau misalnya mau ada ya kolaborasi, sharing-sharing segala macam, bisa ngobrol sama gue lewat situ ya. Oke semua, thank you. Yo, bye.